Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah menjelaskan pengertian pengukuran, menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan tidak dapat diukur bukan besaran, membandingkan satuan baku dan tidak baku, memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran, mengkonversi satuan dalam sistem internasional, serta melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku. Pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Jadi, pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ada yang namanya besaran, ada yang namanya satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan itu pembanding yang digunakan dalam pengukuran atau menyatakan hasil dari pengukuran itu sendiri. Oke, misalnya ada sebuah pensil. Kalian ingin mengetahui berapa panjang pensil tersebut. Di sini, nilai suatu besaran yang diukur adalah panjang pensil. Untuk mengukur pensil, kita perlu menggunakan yang namanya penggaris. Pada penggaris, itu sudah tertera angka beserta satuannya, yaitu sentimeter. Artinya, ketika kita ingin melakukan pengukuran, kita akan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur, yaitu pensil ini, dengan nilai yang tertera pada penggaris, di mana penggarisnya sudah ada satuannya, sentimeter. Pada pensil ini, kita ketahui panjangnya sebesar 11 cm. Oke, ada yang namanya panjang, ada yang namanya 11 dan cm. Tahukah kalian mana yang termasuk besaran, mana yang termasuk nilai, dan mana yang termasuk satuan? Ingat kembali bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Dalam hal ini, kita mengukur panjang. Jadi, panjang termasuk besaran. Sedangkan 11 adalah nilainya dan sentimeter merupakan satuannya. Oke, supaya lebih paham, kita coba menjawab soal ya. Contohnya, massa gelas kaca yang diukur Tony adalah 373,34 gram. Apa yang kita ukur? Massa. Karena itu, besarannya adalah massa. Nilainya 373,34 dan satuannya adalah gram. Kita coba nomor 1. Ladang sawah Pak Ihsan luasnya 3 hektar. Apa yang diukur? Luas. Jadi besarannya adalah luas. Nilainya berapa? Nilainya 3. Satuannya apa? Satuannya hektar. Kita coba nomor 2. Hutan tropis di Indonesia memiliki suhu 36,5 derajat Celcius. Apa yang diukur? Suhu. Jadi besarannya adalah suhu.
Nilainya berapa? 36,5. Satuannya apa? Derajat Celcius. Untuk nomor 3-5, kalian coba jawab di rumah ya. Jadi, segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu disebut dengan besaran. Ingat ya, besaran segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Oke, misalnya manusia ini atau anak ini kira-kira apa yang bisa diukur ya? Besaran yang bisa kita ukur dari anak ini adalah tinggi badan. Tinggi itu bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya, tinggi badan anak ini 168 cm. Apalagi besaran yang bisa diukur ya? Oh, kita bisa mengukur massa tubuh. Massa itu bisa diukur dengan menggunakan timbangan dan bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya, massa tubuh anak ini adalah 50 kg. Lalu, suhu tubuh. Suhu bisa kita ukur menggunakan termometer dan bisa dinyatakan dengan angka, misalnya 36 derajat Celcius. Lalu, apakah semua hal bisa diukur? Tentu saja, jawabannya tidak. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ukur. Nah, segala sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka, itu disebut bukan besaran. Contohnya apa? Apa yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita nyatakan dengan angka dari anak ini? Contohnya, rasa gembira, rasa sedih, rasa sayang, ketampanannya, kesetiaannya, ataupun lain-lain. Jadi, kita tidak bisa mengukur seberapa besar rasa sayang anak ini terhadap kedua orang tuanya. Kita tidak bisa mengukur seberapa besar rasa gembira anak ini ketika mendapatkan mainan baru misalnya. Atau kita juga tidak bisa mengukur seberapa besar sedihnya anak ini ketika dia kehilangan sesuatu yang ia sukai. Jadi, hal-hal ini itu dinamakan bukan besaran karena tidak bisa diukur dan tidak bisa dinyatakan dengan angka. Jadi ingat ya, kalau besaran itu dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan bukan besaran tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Ada yang namanya satuan. Satuan itu digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran atau menyatakan hasil dari pengukuran. Satuan itu terbagi jadi dua. Ada yang namanya satuan baku dan ada satuan tidak baku. Oke, kita bahas satuan baku terlebih dahulu. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Dan satuan baku itu sudah disepakati bersama oleh semua orang. Sehingga apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan nilai atau hasil pengukuran yang sama. Contohnya untuk panjang, satuan internasional atau satuan bakunya adalah meter. Sedangkan waktu, satuan bakunya adalah sekon, dan untuk suhu, satuan bakunya adalah Kelvin. Oke, apa sih maksudnya satuan yang sudah ditetapkan secara internasional? Artinya adalah di seluruh dunia
itu satuan yang digunakan sama, tidak berbeda. Misalnya, ketika kalian mengukur tinggi badan kalian, diperoleh hasil sebesar 150 cm. Mau kalian mengukur di Indonesia, mau kalian mengukur di Jepang, atau di Cina, atau bahkan di seluruh dunia sekalipun, mereka akan mengerti yang dimaksud 150 cm, karena satuan yang digunakan adalah sama. Oke, sekarang satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku artinya satuan tidak terstandar. Jadi, apabila digunakan dalam pengukuran, hasil pengukurannya itu berbeda antara satu orang dengan yang lain. Contohnya, ada yang namanya depa, pengukuran menggunakan tangan kalian. Ada yang namanya jengkal, dan ada yang namanya hasta. Lalu, apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda? Misalnya, jengkal. Oke, sederhananya seperti ini. Misalnya kalian ingin berbelanja baju atau celana secara online ataupun menjahit ke tukang jahit. Nah, ketika ditanya berapa lebar baju yang kalian inginkan, tapi kalian menjawabnya dengan menggunakan jengkal. Misalnya, lebar baju yang saya inginkan adalah 3 jengkal. Belum tentu jengkal tangan kalian itu sama dengan jengkal tangan penjahitnya. Bisa jadi jengkal tangan penjahitnya lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau demikian, hasilnya gimana? Hasilnya, pasti baju yang kalian inginkan tidak sesuai. Bisa jadi kebesaran ataupun kekecilan. Oleh karena itu, pentingnya satuan baku agar setiap pengukuran yang dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun akan menghasilkan nilai yang sama. Sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam pengukuran. Jadi kalian tidak perlu khawatir baju yang kalian pesan akan kebesaran atau kekecilan. Misalnya kalian menginginkan panjang bajunya 1 meter, penjahitnya akan mengerti dan penjahitnya akan membuat baju yang kalian inginkan sepanjang 1 meter. Hasil baju yang akan dibuat oleh penjahitnya pasti sama dengan apa yang kalian inginkan. Oke, sekarang ada yang namanya konversi satuan panjang dan ada yang namanya konversi satuan massa. Masih ingat kan? Ini sudah kalian pelajari di SD. Dalam konversi satuan panjang, ada yang namanya kilometer sampai dengan milimeter. Dan dalam massa, ada yang namanya kilogram dan miligram. Ingat, ketika turun 1 tangga, itu dikalikan 10. Dan naik 1 tangga, itu dibagi 10. Ada yang namanya konversi satuan waktu. Misalnya, 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 menit 1/60 jam, dan seterusnya. Nah, kita coba contoh soal ya. Kita bahas dari A. 2.500 ml sama dengan berapa liter? Ingat, dari mililiter ke liter itu naik 3 tingkat. Artinya, dibagi dengan 1000. 2.500 dibagi 1000, hasilnya adalah 2,5 liter. Yang B, 4 km berapa sentimeter? Dari kilometer ke sentimeter, itu turun 5 tangga. Jadi, 4 dikali 100.000. Hasilnya 400.000 cm.
2 kilogram berapa miligram? Dari kilogram ke miligram itu turun 6 tangga. Jadi 2 dikali 1 juta sama dengan 2 juta miligram. 1,5 jam itu berapa detik atau berapa sekon? Ingat, 1 jam itu 3.600 detik. Jadi 1,5 dikali 3.600 adalah 5.400 sekon atau 5.400 detik. Kalau misalnya contohnya seperti ini, 72 km per jam itu berapa meter per sekon? Ingat ya, 1 km itu sama dengan 1000 meter. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Artinya, ketika kalian mau mengubah kilometer ke meter, kalian cukup mengalikan 72 kali 1000. Sedangkan per jam, 1 jam itu adalah 3.600 detik. Sehingga diperoleh hasil 20 meter per sekon. Sedangkan 0,9 gram per centimeter kubik itu berapa kilogram per meter kubik? Ingat lagi bahwa 1 gram itu sama dengan 0,001 kilogram. Dan 1 centimeter kubik sama dengan 0,000001 meter kubik. Nah, 0,9 gram per centimeter kubik itu sama dengan 0,9 per 1 gram centimeter kubik. Itu sama ya, 0,9 gram per 1 cm kubik itu sama dengan ini ya, cuma beda penulisannya aja. Nah, kalau ada soal seperti ini, caranya sama aja kayak soal sebelumnya. Jadi 0,9-nya kalian kalikan dengan 0,001 dan 1 kalian kalikan dengan 0,00001. Nah, akan diperoleh hasil adalah 0,0009 bagi 0,00001. Nah, ini kenapa bisa kita tulis 10 pangkat minus 4? Ini hanya menyederhanakan penulisan ini. Kalau ini kan terlalu banyak koma. Jadi, kita sederhanakan dengan bilangan berpangkat. Akan kita bahas setelah ini ya, bagaimana cara menuliskannya. 9 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 6, itu kalian ingat, kalau misalnya dia pembagian, pangkatnya itu dikurangkan. Jadi, minus 4 kalian kurang dengan minus 6, hasilnya adalah positif 2. Artinya, kalau dia hasilnya positif 2, itu sama saja dengan 900 kg per meter kubik. Nah, ini yang Ibu maksud tadi. Ini ada yang namanya awalan dan simbol bilangan 10 berpangkat. Mulai dari piko, nano, mikro, sampai tera. Oke, kita bahas. Ini 0,0000000-nya banyak sekali ya. Nah, itu disingkat atau disederhanakan menjadi 10 pangkat minus 12. Kenapa bisa? Kita akan memindahkan koma ini ke depan 1. Jadi, kita pindah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita dapat menuliskan 1 kali 10 pangkat minus 12, atau sama saja dengan 10 pangkat minus 12. Begitu juga dengan
angka berikut ini. Nah, bedanya kalau tadi bilangannya desimal, yang ini tidak desimal. Kita akan memindahkan, anggap ya titik ya, kalau begini kan titik ya, dari sini ke sini, depan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita dapat menuliskan 1 kali 10 pangkat 12 atau sama saja dengan 10 pangkat 12. Jadi, kalau misalnya nolnya di sebelah kanan sini, sebelah kanan angka 1, itu pangkatnya positif. Tapi kalau ini, nolnya di sebelah kiri angka 1 atau desimal, itu pangkatnya negatif. Oke? Contohnya, bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukur lebih panjang, bakteri atau virus? Jelaskan jawabanmu. Pertama, kita harus menulis yang diketahui terlebih dahulu. Ada panjang bakteri, panjang virus, dan ingat, 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat minus 6 meter. Dan 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Ini ada di tabel sebelumnya ya. Bisa kalian cek. Nah, yang ditanya, ukuran mana yang lebih panjang antara bakteri dan virus? Kita akan mengkonversikan terlebih dahulu satuannya. Kita akan menyamakan satuan dari mikrometer ke meter, nanometer ke meter. Jadi, 10 mikrometer itu sama dengan 10 ini, kalau kita buat bilangan berpangkat, itu sama saja dengan 10 pangkat 1. Kalian bisa cek di tabel sebelumnya ya. Dikalikan dengan 10 minus 6 meter. Karena 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat minus 6 meter. Diperoleh hasil 10 minus 5 meter. Ingat, kalau dia perkalian, pangkatnya itu dijumlah. Nah, 1 dijumlah minus 6, hasilnya minus 5. Panjang virus itu 100 nanometer. Ingat, kalau kita buat 100 ini jadi bilangan berpangkat, itu adalah 10 pangkat 2. Dikalikan dengan 10 pangkat minus 9 meter, karena 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Diperoleh hasil 10 pangkat minus 7 meter. Karena 2 ditambah minus 9, hasilnya adalah minus 7. Jadi, minus 10 pangkat minus 5, dan 10 pangkat minus 7 itu lebih besar yang mana? Ternyata, lebih besar 10 pangkat minus 5. Jadi, ukuran bakteri lebih panjang dari virus. Ada pengukuran jarak pada benda langit. Satu satuan astronomi itu sama dengan 150 juta kilometer. Dan 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,5 triliun kilometer. Nah, ini adalah contoh soalnya. Caranya bagaimana? Sama seperti sebelumnya, tulis dulu yang diketahui. Jarak bumi dan Pluto 5.900 juta kilometer. Dan 1 satuan astronomi itu sama dengan 150 juta kilometer. Yang ditanya, berapa sih jarak bumi dan Pluto dalam satuan astronomi? Caranya, jarak bumi dan Pluto dalam satuan astronomi, kalian cukup membagikan 5.900 dibagi dengan 150. Hasilnya diperoleh 39,33 satuan astronomi. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini. Coba bantu ibu menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya.